Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmawati SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1, LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2024, dan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 44 Bulukumba, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 Oktober 2024, akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Latihan. Siap. Cangkupan. Gerak. Tegap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Bersiap. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah, semuanya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih dapat diberi kesehatan untuk hadir di sekolah ini di pagi yang cerah. Hari ini semuanya sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Dicek masing-masing kelengkapan belajarnya, apakah sudah lengkap atau tidak? Sudah? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Saya persilahkan kepada ketua kelasnya meminta untuk memimpin doanya. Silakan, Nak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir lengkap, Bu. Ya, hadir lengkap. Jadi perlu Ibu sampaikan kepada anak-anakku sekalian, kalau misalnya ada di antara anak-anakku sekalian yang tidak sempat hadir, diusahakan mengirim surat ataukah memberitahukan kepada pihak sekolah kalau hari ini tidak hadir, karena ini merupakan bagian dari kedisiplinan kita. Baiklah, sekarang kita sama-sama akan literasi Al-Quran sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu surah Al-Qamar ayat 49. Silakan dibuka Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim.
minggu lalu adalah indahnya etika pergaulan dalam komunikasi Islam. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, jadi materi kita minggu lalu yaitu etika pergaulan dalam komunikasi Islam. Kemudian etika di sini adalah baik buruknya, benar tidaknya tingkah laku seseorang dalam pergaulannya. Kemudian etika di sini terbagi menjadi 4. Pertama, etika di dalam pergaulan dengan orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua, etika dengan orang yang lebih muda. Yang ketiga, etika dengan teman sebaya. Dan yang keempat, etika dengan lawan jenis. Jadi itulah materi kita minggu lalu. Sekarang kita akan lanjutkan dengan materi kita pada hari ini, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Tahukah anak-anakku sekalian apa yang dimaksud dengan takdir? Saya Bu. Ya, silakan Konita. Takdir adalah sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala kejadian yang terjadi di dalam ini. Ya, bagus sekali ya. Aplaus untuk Konita. Jadi, takdir di sini adalah sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi, baik itu kadar ukuran maupun ketetapan ataukah waktunya. Jadi itu adalah pengertian dari takdir. Sekarang siapa yang bisa melanjutkan apa yang dimaksud dengan takdir? Saya Bu. Ya, silakan Askiani. Takdir adalah meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, aplaus untuk Askiani. Jadi menurut Askiani tadi, takdir itu adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa qada dan qadar itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah cara kita meyakini adanya qada dan qadar? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Elisa. Yaitu dengan cara percaya dan meyakini bahwa qada dan qadar itu betul-betul ada dengan kekuasaan Allah. Iya, bagus sekali ya. Aplaus untuk Elisa. Jadi, adapun cara kita meyakini akan adanya qada dan qadar itu adalah dengan cara mempercayai dan meyakini bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul ada. Baiklah, sekarang coba anak-anakku perhatikan di atas tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah capaian pembelajaran. Peserta didik mendalami 6 rukun iman. Tujuan pembelajaran: A. Menjelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar. B. Menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar. C. Menjelaskan hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan doa. D. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan qada dan qadar kepada makhluknya. Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan membagikan kelompoknya. Jadi sebentar Ibu akan membagikan LKPD berupa lembar kerja siswa. Jadi LKPD ini dikerjakan selama 15 menit. Adapun tugas saya itu membuat peta konsep ataukah rangkuman tentang beriman kepada qada dan qadar. Sekarang coba anak-anakku perhatikan video pembelajaran kita pada hari ini, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Baiklah anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi iman kepada qada dan qadar. Kalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, silakan perhatikan penjelasan berikut. A. Memahami makna iman kepada qada dan qadar.
Satu, pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan keputusan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan yang telah terjadi. Dua, dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Dalam surah Al-Qamar ayat 49 dijelaskan yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Surah Al-Ahzab ayat 38 menjelaskan yang artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti tetap. Tiga, hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah diriskan dan dibawa kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. B. Macam-macam takdir. Satu, takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan. C. Fungsi iman kepada qada dan qadar. Satu, menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Dua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atau ikhtiar dalam mewujudkan cita-cita. Tiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah atau sifat terpuji. Selanjutnya, setelah pemaparan video di atas, mungkin di antara anak-anakku sekalian ada yang mau menanggapi tentang materi kita pada hari ini, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Ya, silakan Nabil. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh hamba-Nya. Ya, aplaus untuk Nabil. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Ya, silakan. Qada adalah ketetapan yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Ya, bagus sekali ya, aplaus untuk. Ya, jadi untuk tugas silahkan dikerjakan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Sebentar dilanjutkan dengan mempresentasikan hasil dari kelompoknya.
qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qadar adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Hubungan antara qadar dan qadar adalah qadar dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah sesuatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam takdir. Takdir mukram. Takdir mukram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat menghindari atau ditawar-tawar lagi. Takdir muallak adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Adapun fungsi iman kepada qadar dan qadar adalah: 1. Menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. 2. Mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atau ikhtiar dalam mewujudkan cita-cita. 3. Membentuk manusia yang memiliki akhlak yang mahmudah, sifat terpuji. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Itulah tadi hasil paparan dari kelompok kami. Saya persilahkan kepada kelompok lain yang ingin menanggapi. Kami persilahkan kepada kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi saya ingin bertanya, jelaskan pengertian takdir muallak. Ya, jadi pertanyaannya itu dijelaskan pengertian dari takdir muallak. Silakan dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan. Saya persilahkan kepada rekan saya untuk menjawab. Takdir muallak adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Saya kembalikan kepada moderator. Akan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya yaitu sebutkan fungsi iman kepada qadar dan qadar. Ya, jadi pertanyaan dari kelompok 3 itu menyebutkan fungsi dari iman qadar dan qadar. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok saya. Saya persilahkan kepada rekan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. 1. Menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. 2. Mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-cita. 3. Membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah atau sifat terpuji. 4. Menciptakan rasa syukur atau nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. 5. Mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan diminta pertanggungjawaban. 6. Manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Ya, jadi itulah tadi presentase dari kelompok 1. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk lebih mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada penyaji. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu dalam mengerjakan lembar LKPD. Jawabannya adalah A. Memahami makna iman kepada qadar dan qadar. Qadar dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang ke-6. Qadar dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada qadar dan qadar. Qadar dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan bahwa qadar adalah ketetapan Allah yang akan terjadi,
di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi, dan sebagainya, bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun macam-macam takdir yang terdiri atas dua, yaitu takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Yang kedua, takdir muallak. Takdir muallak adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya persilakan kepada kelompok 1. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, jelaskan pengertian qada dan qadar. Baiklah, saya serahkan kepada rekan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh makhluknya. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Sebutkan perilaku beriman kepada qada dan qadar. Baiklah, saya serahkan kepada rekan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya adalah: 1. Melatih diri untuk pandai mensyukur nikmat. 2. Mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. 3. Berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang ke-6. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh makhluknya. Hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan dibawa. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, jelaskan pengertian dari takdir mubram. Mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindari atau ditawar-tawar lagi. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 3. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana hubungan antara qada dan qadar? Coba jelaskan. Ya, jadi pertanyaan dari kelompok 2 yaitu bagaimanakah hubungan antara qada dan qadar? Baik, saya persilahkan rekan saya. Hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan dibawa kaidahnya pula. Ya, baiklah, dari apa yang tadi dipresentasikan dari kelompok 1 sampai kelompok 3, mungkin di antara anak-anakku sekalian ada yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi hari ini saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi dengan makhluknya. Ya, aplaus untuk ya, jadi dari pelajaran kita tadi itu bahwa beriman kepada qada dan qadar adalah sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi sesuai dengan ketetapannya. Beriman kepada qada dan qadar ini termasuk rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang pertama itu adalah beriman kepada Allah, kemudian yang kedua beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat beriman kepada rasul-rasul Allah, dan yang kelima beriman kepada hari kiamat, dan keenam beriman kepada qada dan qadar. Jadi itulah materi yang telah kita pelajari tadi. Ibu akan membagikan masing-masing peserta didik itu mengerjakan tugas pilihan ganda. Jadi ibu kasih waktu selama 15 menit dikerjakan.
Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sekarang Ibu akan pukul masing-masing tugasnya ya. Selesainya pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan anak-anakku sekalian setelah belajar materi ini? Alhamdulillah ya. Sekarang kita lanjutkan dengan menutup pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan materi kita tentang kurban dan akikah. Sekarang saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdiri, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.